Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di channel saya, di channel Ahmad Samsuri. Alhamdulillah, kita saat ini telah memasuki malam ke-17 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik itu puasanya, tarawihnya, tadarusnya, dan amal ibadah lainnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kitab Kifayatul Ahya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumi qaddari amin. Berkata Syekh Abu Suja, wa man wati'a amidan fil farji fa alaihi al-qada'u wal kafaratu itqu raqabati mu'minah. Fa illam yajid fasiyamu syahrani mutatabi'aini fa illam yastati' fa it'amu sittina miskinah. Barang siapa menjima di dalam farji wanita secara sengaja, maka wajib atasnya mengqada puasa dan membayar kafarah. Kafarahnya itu memerdekakan seorang budak yang mukmin. Apabila tidak mendapatkannya, wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apabila tidak kuat juga, harus membayar memberikan makan, maksudnya kepada 60 fakir miskin. Jadi kalau seseorang berjima, berhubungan badan suami istri, ya, seseorang berhubungan badan dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan, wajib membayar kafarah, ya. Selain berpuasa juga wajib membayar kafarah. Kafarahnya itu berupa memberikan budak sahaya. Jika tidak mampu, dia harus wajib berpuasa di 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka wajib memberi makan untuk fakir miskin. Kalimat barang siapa menjima, ya, kita teruskan, ya. Yang dimaksud adalah orang yang sudah mukallaf, yang pada malamnya sudah berniat puasa dan menjimanya pada siang hari di bulan Ramadan tanpa ada usul. Di sini pengarang kurang sempurna di dalam memberikan batasan. Seharusnya beliau berkata demikian, protes. Diwajibkan membayar kafarah bagi orang yang merusakkan puasa Ramadannya dan secara sempurna, dan yang mana dengan sebab menjima itu orang tersebut menjadi berdosa karena puasanya. Jadi harus ada kata unsur merusakkan puasa Ramadannya, itu maksudnya. Banyak sekali koid-koid atau pengikut yang terdapat di dalam batasan ini. Di antaranya harus ada unsur merusakkan, harus ada unsur merusak puasanya. Jadi kalau menjimanya karena lupa, maka tidak batal puasanya menurut mazhab yang kuat, dan tidak wajib membayar kafarah. Jadi ada unsur merusak puasanya. Nah, kalau seandainya dia berjima karena lupa, ya kan, atau berhubungan istri karena lupa, tidak wajib membayar kafarah. Jadi harus ada unsur merusak. Orang yang demikian itu dikecualikan oleh pengarang dengan kata-kata beliau secara sengaja, ditambah lagi dengan harus ada unsur secara sengaja. Kata Abu Suja, dengan menjima mengecualikan rusaknya puasa dengan sebab makan atau minum atau lainnya, maka untuk itu tidak wajib kafarah. Maksudnya, kataku secara sempurna poin ini juga ditutur oleh Imam Ghazali, ya, adalah untuk melindungi wanita yang dijima tidak wajib kafarah, karena dengan masuknya sebagian kelamin laki-laki ke dalam farjinya perempuan, vagina perempuan sudah membatalkan puasa, ya. Jadi harus ada unsur merusakkan puasanya, harus ada unsur dengan sengaja melakukan hubungan badan dengan istri, itu wajib kafarah. Kataku menjadi dosa dengan sebabnya mengecualikan musafir ketika menjima wanita dengan niat mengambil rukhsah kemurahan, maka menjimanya tidak berdosa. Demikian pula ketika tidak ada niat mengambil rukhsah menurut qaul sahih, karena bagi musafir diwenangkan berbuka di tengah perjalanan, sehingga menjimanya syubhat dalam menolak kafarah. Jadi seorang musafir ini kan tidak, maksudnya diperbolehkan tidak berpuasa. Seorang musafir diperbolehkan tidak berpuasa karena dia dalam perjalanan, gitu kan. Jadi ke dalam perjalanan, karena dia tidak puasa, boleh berhubungan dengan badan dengan istrinya, boleh. Dan di sini tidak mendapatkan kafarah, gitu kan.
Juga tidak wajib kafarah bagi orang yang jima dengan sangkaan kuat bahwa waktu masih malam atau waktu malam masih ada, yang kemudian ternyata sudah siang karena tidak adanya dosa. Kataku, karena puasanya mengecualikan musafir yang berbuka dengan jima, nah, secara berzina dengan rukhsah. Berbuka seperti ini boleh, dan dosanya bukan karena puasanya melainkan karena berzina, ya. Jadi orang menjima, suami istri menjima atau melakukan hubungan badan karena dia pikir masih malam waktunya, ternyata udah siang, ini tidak ada dosanya, ya. Apabila qaid-qaid ini sudah terkumpul, maka wajib kafarah. Dalilnya yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. An rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu, faqala wa ma ahlak, faqala waqa'tu alam ra'ati fi ramadana, faqala hal tajidu ma ta'tiku raqabah, qala la, faqala hal tastati'u an tasuma syahraini mutabi'ain, qala la, faqala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina, qala la, thumma jalasa fa'utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'arqin fi tamrun, faqala fasaddaq bihadza, faqala ala aqraqa minna, wallahi ma baina labataiha ahlu baitin waju ilaihi minna. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu, thumma qala izhab fa'at'imhu ahlaka. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, aku telah binasa. Rasulullah bertanya, apa yang menimpamu? Kata Rasulullah, laki menjawab, aku telah menjima istriku, berhubungan badan dengan istriku pada bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, apakah kamu punya uang untuk memberikan hamba saya? Laki-laki menjawab, tidak punya uang ya Rasulullah. Tanya lagi oleh Rasulullah, apakah kamu kuat melaksanakan puasa 2 bulan itu? Laki-laki menjawab, tidak kuat ya Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya lagi, apakah kamu mempunyai uang untuk memberi makan 60 orang miskin? Laki-laki menjawab lagi, tidak punya ya Rasulullah. Setelah menjawab begitu, lalu dia duduk, dan tidak lama kemudian Rasulullah SAW diberi kurma 1 wadah oleh salah seorang sahabat. Kemudian Rasulullah berkata kepada laki-laki itu, kurma ini supaya kamu sedekahkan. Laki-laki bertanya, apakah saya sedekahkan kurma ini kepada yang lebih fakir dari saya? Demi Allah, di antara tapal batas kota Madinah ini tidak ada keluarga yang lebih membutuhkannya daripada saya. Mendengar Rasulullah ketawa, senyum hingga gigi rupanya nampak kelihatan, lalu berkata lagi Rasulullah, kembalilah kamu dan sedekahkan kurma ini kepada keluarga. Jadi pada zaman Rasulullah ada seorang ngadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya habis berhubungan badan nih sama istri saya di siang hari, gimana ya Rasulullah? Apakah kau punya duit untuk memudahkan budak hamba saya? Tak punya ya Rasulullah. Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Mampu ya Rasulullah. Jangan 2 bulan, yang puasa Ramadan sebulan aja saya nggak kuat, gimana 2 bulan? Istilahnya gitu. Lalu saya tanya lagi, apakah kamu punya duit untuk memberikan 60 fakir miskin? Tak punya ya Rasulullah. Yaudah, lalu Rasulullah ambil 1 wadah kurma, diberikan kepada anak tersebut, nih sedekahin ya untuk bayar kafarah. Ya Rasulullah, di antara kota Madinah ini yang paling miskin saya Rasulullah. Rasulullah senyum, udah tuh kurma sedekahin aja sama keluarga lu. Kata Rasulullah selesai begitu. Dalam riwayat Imam Bukhari menggunakan kalimat perintah, kau harus memerdekakan seorang budak hamba. Dan di dalam riwayat Abu Daud kalimatnya begini pula, fa'ata bi'arqin fihi tamrun qad ra 15 sa'an. Kemudian Rasulullah SAW membawa 1 wadah berisi kurma 15 sa'. Al-Baihaqi berkata, riwayat Abu Daud ini adalah yang sahih daripada riwayat yang mengatakan di dalam wadah itu ada 20 sa'. Ketahuilah bahwa
selain orang itu wajib kafaroh, dia juga wajib ditakzir. Al-Baihaqi menganggap bahwa kewajiban takzir ini menjadi ijma para ulama. Jadi menurut Al-Baihaqi, orang itu bukan hanya wajib membayar kafaroh, tapi harus dihinakan atau takzir, gitu ya. Kafaroh jimatan sebagaimana yang telah dituturkan oleh pengarang di atas, dan kafaroh tersebut dikerjakan secara tertib dan berurutan. Apabila semua kafaroh tidak berpuasa dikerjakan, maka kewajiban kafaroh masih tetap dalam tanggungan. Jadi kafaroh yang tertib masih itu dia wajib memberikan hamba saya, kalau nggak mampu juga nggak punya duit, dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, dia wajib memberi 60 fakir miskin, itu maksudnya ya. Dan jika tidak dilakukan itu semua, tetap masih tanggung jawab dia ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan menjadi manfaatnya, khususnya buat pribadi saya sendiri dan untuk kita sekalian ya. Jika memang ada kekurangan dalam penyampaian saya, mohon maaf sebesar-besarnya, dan mohon diluruskan, dan mudah-mudahan benar-benar ini ada manfaat bagi saya dan umum para sekalian. Dan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.